Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali lagi bersama saya Gus dalam kajian Tafsir Luqman. Sebelum saya memulai pembahasan, saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada senior saya, kepada om saya juga, Pak Bambang 19, ya, yang sudah memberikan masukan saya untuk mengangkat tema atau pembahasan yang bisa dibilang penting karena berkaitan dengan hujah atau alasan kenapa kita menggunakan format 18 baris. Beliau orang yang mengajak saya untuk belajar keilmuan ini, bisa dibilang beliau juga sekaligus senior saya dan juga om saya. Oleh karena itu saya berterima kasih sekali kepada beliau di samping memperkenalkan keilmuan ini sekaligus materi yang akan kita bahas bersama pada pembahasan kita kali ini, yaitu pentingnya baris dalam Al-Quran, pentingnya halaman dalam Al-Quran, dan pentingnya ketepatan sebuah ayat, ketepatan huruf, penempatan suratnya, dan sebagainya. Hal ini sangat-sangat menakjubkan kalau kita melihat bahwa Al-Quran yang ketika pertama kali diturunkan berbeda dengan yang kita hadapi sekarang ini atau yang ada di tangan kita sekarang ini. Jangankan format seperti ini, gitu loh. Titik aja tidak ada, gitu kan. Untuk itu mari kita kaji bersama keistimewaan apa yang ada di dalam Al-Quran format 18 baris. Maaf, nggak seperti biasanya. Sekarang ini saya bawa kepean, bawa orat-oratan ya. Biar nggak lali, Pak. Biar nggak lupa. Nanti kececer, ada yang terlupa untuk saya sampaikan. Kan sayang, harus ngulang bukan ngulang sih, artinya nambah lagi episode kan gitu kan. Daripada buang-buang ya, timbang lali, Pak. Mendingan saya jaga-jaga ini saya bawa kepean. Karena dari bahan yang saya terima dari Pak Bambang, itu saya hanya punya waktu 1 jam untuk mengkaji, mengkorelasikan antar variabelnya. Terus kemudian saya cari ada hikmah apa, ada pesan tersirat apa di balik korelasi antar variabel tersebut. Sehingga nanti tidak ada pemaknaan yang terlewat. Sehingga pesan bahwa kita menggunakan Al-Quran yang dengan format 18 baris itu sampai gitu. Karena ini sangat mendasar, sangat basic sekali, bisa dikatakan menjadi hujah, menjadi alasan kita kenapa kita menggunakan format yang 18 baris. Di pembahasan terakhir yaitu sampai di halaman 4 ya, di mana pada halaman tersebut berisi surat Al-Baqarah ayat 5 sampai dengan ayat ke-18. Ini akan saya gambarkan atau saya ilustrasikan di halaman 4 tersebut ya. Berisi surat Al-Baqarah ayat 5 sampai dengan ayat 18. Jadi, dalam satu halaman ini atau dalam satu halaman 4 Al-Quran ini berisi 14 ayat. 14 ayat. Keajaiban yang pertama, ini keajaiban yang pertama. Dari format 18 baris ya, dari format 18 baris. 18 secara urutan hurufnya adalah ain. Huruf ke-18. Ya. Ajaibnya, jumlah huruf ainnya, saya ulang lagi, jumlah huruf ain dalam halaman 4 Al-Quran ini ada 18 huruf ain. Ya, ini bukan kebetulan. Kita sudah hitung jumlah huruf ain dalam halaman 4 terdapat 18 huruf ain. Ya. Yang kedua,
Halaman 4 Al-Quran ini merupakan halaman pertama atau halaman awal yang dalam satu halaman tersebut terdapat 18 baris. Ini ada 18 baris. Ayat akhir dari halaman ini atau halaman 4 adalah ayat ke-18. Keajaiban yang kedua. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 14 hanya satu, yaitu surah ke-61, yaitu surat As-Saff. Artinya barisan atau baris. Ya, baris Al-Quran ada 18. Keajaiban yang ketiga, subhanallah. Surat As-Saff di sini total huruf ain, jumlah huruf ain delapan belas. Subhanallah. As-Saff jumlahnya 18, huruf ainnya. Halaman 4 jumlah ainnya 18 yang merupakan atau huruf ain merupakan huruf ke-18. Ini kalau tidak Allah yang merencanakan, nggak mungkin. Kita berani bilang tidak mungkin kalau hanya sekedar manusia. Kita mungkin tidak pernah mempertanyakan kenapa tanda ruku, ya, tanda ruku yang dipergunakan adalah huruf ain, tidak huruf alif ya, atau ba, atau to gitu ya. Oke, katakanlah misalnya merujuk kepada jumlah baris, yaitu 18, karena huruf ain adalah huruf ke-18. Oke, kita masih bisa terima bahwa itu merujuk pada jumlah baris. Akhirnya menjadi huruf tanda rukunya menjadi huruf ain. Tapi dalam format yang lain, yang 15 baris, yang 16 baris, bahkan yang 21 baris, hurufnya tidak berubah, tetap huruf ain. Gitu loh. Artinya bahwa huruf ain ini memiliki rahasianya yang luar biasa. Memiliki istimewanya bisa dibilang, dibanding dengan huruf-huruf yang lain dalam Al-Quran. Ya, sama halnya ketika kita berbicara ada satu ayat yang sangat istimewa ya, dari 6.236 ayat, yaitu ayat kursi istimewa. Ya, samanya dengan huruf ain memiliki kedudukan yang istimewa juga. Setelah kita hitung jumlah tanda ruku atau tanda ain dari Al-Fatihah sampai Anas, atau dengan kata lain seluruh Al-Quran, seluruh kandungan Al-Quran, jumlahnya adalah 558 tanda ain atau tanda ruku. 5 tambah 5 tambah 8 kan 18 juga, atau ain juga. Ya. Kemudian saking nganggurnya Pak, sampai jumlah ain pun juga dihitung. Dari Al-Fatihah sampai dengan Anas, jumlah ainnya adalah 9.405 huruf ain. 9 tambah 4 tambah 0 tambah 5 adalah 18 juga. Ya. Mustahil kalau Al-Quran adalah rekayasa Muhammad. Mustahil. Berbicara tentang 18, tentu tidak lepas dari jumlah baris dalam satu halaman. Nah, ini saking anggurnya, lagi-lagi saking anggurnya, kita hitung juga jumlah baris seluruh Al-Quran berapa. Karena rasa penasaran dan ingin tahu ada pesan apa di balik format 18 baris ini. Jumlah halaman ya,
atau halaman terakhir dari Al-Quran adalah 485. Halaman terakhir dari format 18 baris. Tapi dari 485 ini kan dimulai dari halaman 2. Berarti halaman satunya kosong. Artinya bahwa ini tidak ada halaman 1 atau min 1. Berarti halaman yang ada barisnya yaitu 484 halaman Al-Quran. Di sini juga perlu kita pisahkan lagi, karena kita tahu bahwa mayoritas atau bisa dikatakan baris yang mengisi Al-Quran jumlahnya adalah 18. Ya, 18 baris sesuai dengan formatnya, 18 baris. Ada 3 halaman yang jumlah barisnya kurang dari 18 baris, yaitu halaman 2. Halaman 2, dia kan berisi 6 baris. Ya, Al-Fatihah. Terus kemudian halaman 3. Dia juga 6 baris. Dan halaman terakhir, halaman 485, dia berisi 15 baris. Karena di format Al-Quran yang kita gunakan itu ada 3 baris kosong ya, 3 baris kosong yang tidak berisi ayat, itu dikosongkan. Tentu memiliki makna atau pesan tersembunyi di sini. Di sini kalau kita lihat jumlah baris dalam 3 baris ini totalnya adalah 27 baris ya. Totalnya 27 baris. Dari 484 dikurangi dengan 1, 2, 3, 484 dikurangi 3 itu adalah 481. Berarti tinggal kita kalikan saja, 481 dikali 18 baris. Hasilnya adalah 8.658. Karena ini juga memiliki baris, artinya juga harus dihitung. Ya, berarti tinggal menambahkan 27. Ini ditambah 27, hasilnya adalah 15, 51, 8, 6, 8. 8685. Halaman 1 bukan berarti tidak ada atau tidak memiliki baris. Karena apa? Halaman 1 itu merupakan halaman judul. Ya, halaman judul. Judul kitab kita adalah Al-Quran. Ya. Sekarang kita hitung nilai dari Al-Quran itu sendiri. Kepek yang dinaik, kene ya. Al-Quran. Ini juga memiliki nilai. Maksudnya, nilai masing-masing hurufnya. Alif Lam, nilainya adalah 31. Nilai ini berdasarkan urutan abjadnya. Alif Lam merupakan abjad ke 31. Qaf, huruf ke 21. Ra, huruf ke 10. Alif, huruf ke 1. Nun, huruf ke 25. Totalnya adalah 88. Ya, totalnya 88. Ini subhanallah. Ada keajaiban lagi di sini. Ada keajaiban lagi di sini. Surat ke-88 adalah Al-Ghasyiyah. Sering ini kita bahas ya, kita singgung. Tentunya masih ingat, saudara-saudara. Jumlah ayatnya 26. Seperti biasa, kita tambahkan hasilnya adalah 114. Jumlah
surah dalam Al-Quran. Ya, ini ajaibnya adalah total, ya, karena kita berbicara ain, total huruf ain dari surat Al-Ghoshiyah, total ain Al-Ghoshiyah itu adalah 18 ain. Allahu Akbar. Lagi-lagi di sini bukan sebuah kebetulan semata. Halaman 1 merupakan halaman judul ya. Yang tadi kita sudah bahas sedikit bahwa judul secara garis besar adalah Al-Quran. Ya. Secara garis besar adalah Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki lebih dari satu judul. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Asy-Syifa, Al-Furqan, Al-Huda, An-Nur, dan sebagainya. Jadi secara garis besar namanya adalah Al-Quran sebagai kitab kita. Dari perhitungan kita sebelumnya, total halaman dalam satu Al-Quran adalah 485, di mana dari halaman 2 sampai dengan halaman 485, totalnya adalah 8.658, ditambah dengan 27 halaman, yaitu halaman 2 6 baris, halaman 3 6 baris, dan halaman 485 15 baris. Jadi tambah 27, itu hasilnya adalah 8.685. Ya. Ditambah dengan halaman 1, karena berdasarkan perhitungan yang akhirnya menghasilkan Al-Ghoshiyah, kemudian jumlah huruf ain dalam surat Al-Ghoshiyah adalah 18, secara tidak langsung jumlah baris dalam halaman 1 adalah 18 baris. Bagaimana bisa begitu? Kita akan uji lagi. Halaman 1. Seperti biasa, kita korelasikan menjadi urutan pertama atau urutan 1 Al-Quran adalah Al-Fatihah. Ya. Jumlah ayat dari surat Al-Fatihah adalah 7 ayat. Ya. Jumlah ayat Al-Fatihah adalah 7 ayat. Karena konteksnya baris, kalau ini halaman, ya halaman 1 kita korelasikan menjadi surat ke-1. Baris ada 18. Angka 18 kita korelasikan menjadi urutan surah juga, sama dengan Al-Fatihah. Surah ke-18 itu adalah Al-Kahfi. Surat ke-18. Ya. Kalau surat Al-Fatihah, jumlah huruf ainnya, jumlah huruf ain dalam Al-Fatihah itu adalah 6 huruf ain. Sedangkan di surah Al-Kahfi, jumlah huruf ainnya, jumlah huruf ain itu adalah 206. Ada 206 huruf ain di dalam surah Al-Kahfi. Nek sampean boten pertados, nggih monggo diitang, nggih. Ini kalau nganggur lah iseng Mbak, hitung satu-satu huruf ainnya, jangan sampai kelewat ya. Surat ya Al-Fatihah jumlahnya 7. Kalau angka 7 ini kita jadikan atau kita korelasikan menjadi surah dalam Al-Quran. Surat ke-7 adalah Al-A'raf. Jumlah ayatnya adalah 206. Ya, Allahu Akbar. Ya. Penentuan jumlah ain dalam surah Al-Kahfi pun juga sudah dihitung. Penentuan jumlah ayat dalam Al-Fatihah yang 7 ayat juga sudah dihitung. Menarik, jadi ajaibnya lagi ya, lagi-lagi saya sering, karena saking takjubnya Pak, jadi apa ya, exciting lah, exciting ini bosannya apa ya,
istilahnya bahasa Indonesianya itu bersemangat Pak, bersemangat. Karena terlalu, ya sebagai ungkapan rasa syukur Pak, ungkapan rasa syukur bahwa dengan meluangkan waktu saya untuk mengkaji firman Allah melalui angka, melalui huruf, saya menemukan sisi ketuhanan tersendiri dengan angka dan huruf. Ya, kembali ke sini ya. Surah Al-Kahfi, ya di sini ya, surat Al-Kahfi. Ini menempati 2 juz. Surat Al-Kahfi menempati 2 juz, yaitu juz 15 dan juz 16. Menariknya, jumlah tanda ruku, ini kan saya bilang tadi bahwa di surat Al-Kahfi dibagi atau terbagi menjadi 2 juz, yaitu juz 15 itu terdapat 9 tanda ruku, dan di juz 16 terdapat 3 tanda ruku atau tanda ain. Terus apa kaitannya dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah sekarang kita hitung sebagaimana kita menghitung kata Al-Quran yang dihitung berdasarkan urutan hurufnya. Al-Fatihah, dari sini kira ya. Alif Lam, huruf ke-31. Fa, huruf ke-20. Alif, huruf ke-1. Ta, huruf ke-3. Ha, huruf ke-6. Ta marbutah, huruf ke-32. Totalnya adalah 31 tambah 20 tambah 1 tambah 3 tambah 6 tambah 32. Totalnya adalah 93. 93. Yang tadi sudah saya hapus ya, karena kebek ya Pak, penuh. Nanti malah jubel-jubelan, nanti malah wel-welan, malah bingung nanti. Tadi sudah kita hitung ya jumlah baris ya, jumlah baris dari halaman 2 sampai dengan halaman 485. Totalnya adalah 8.685 baris. Dari halaman 2 sampai dengan 485. Kita meyakini bahwa pada halaman 1 jumlah barisnya adalah 18. Hujah yang pertama adalah tadi kita sudah menghitung yang akhirnya menghasilkan Al-Ghoshiyah, di mana dalam Al-Ghoshiyah tersebut jumlah ainnya adalah 18, atau huruf ain yang terdapat dalam surah Al-Ghoshiyah adalah 18 ain. Hujah yang kedua atau alasan yang kedua adalah sebagaimana kita tahu tadi sudah disinggung jumlah huruf ain ya, jumlah ain dalam Al-Fatihah sama dengan 6 huruf. 6 huruf. Kalau tadi jumlah ayatnya kita korelasikan menjadi urutan surah ke-7, yaitu Al-A'raf, ini pun sama. Kita akan substitusikan atau kita korelasikan angka 6 menjadi urutan ke-6 atau surah ke-6 dalam Al-Quran. Surah ke-6 dalam Al-Quran adalah Al-An'am. Jumlah ayatnya 165. 6 ditambah 165 adalah 171. 171 merupakan deret hitung 1 sampai dengan 18. Artinya bahwa pada halaman 1
jumlah barisnya adalah 18 baris. Jadi total halaman Al-Quran 485, jadi artinya dari halaman 1 ya, yang merupakan halaman judul, sampai halaman 485, berarti 8.685 ditambah dengan 17. Maaf, tambah dengan 18. 8.685 ditambah dengan 17. Maaf, 17 melulu. 18, hasilnya adalah 8.703. Jadi total baris dalam halaman 1 sampai dengan halaman 485 adalah 8.703 baris. Sama seperti kita menjumlahkan total tanda ruku, kemudian total huruf ain dalam seluruh Al-Quran. Ini pun juga kita jumlahkan. 8 tambah 7 tambah 0 tambah 3 adalah 18. Sama dengan ain. Jika kita mengamati Al-Quran, kan nggak ada halaman yang sebelahnya kosong. Artinya halaman kiri dan kanan selalu ada isinya. Ya, karena konteksnya 18 baris. Jadi 18 baris di sebelah kanan dan 18 baris di sebelah kiri. Jadi ketika kita membuka Al-Quran, kita akan bertemu dengan 36 baris. 18 baris kanan dan 18 baris kiri. Jadi totalnya adalah 36 baris. Ya. Seperti biasa, surah ke-36 itu adalah Yasin. Jumlahnya 83. Di sini keajaiban lagi juga timbul. Jumlah huruf ain, total huruf ain adalah 83. Sama dengan jumlah ayatnya. Makanya dikatakan Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Karena apa? Ketika kita membuka Al-Quran sembarang di luar halaman 2, 3, dan halaman 485, selalu kita akan bertemu dengan Yasin. Karena bertemu dengan 36 baris. Surat 83, karena jumlah ayatnya 83, surah ke-83 itu adalah Al-Mutaffifin. Jumlah ayatnya 36. Surah ke-83 jumlah ayatnya 36. Ya. Surat ke-36 jumlah ayatnya 83. Bolak-balik jadinya. Disinilah ada sebuah keajaiban. Kalau Yasin tadi total huruf ainnya ada 83. Surah Al-Mutaffifin total huruf ain adalah 18. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebagai penutup dan juga ini tidak kalah penting. Tidak kalah penting karena apa? Karena dari perhitungan ini yang bisa menjadi alasan atau menjadi hujah kenapa tanda-tanda ain bisa menjadi obat, baik obat yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Di sini kita akan kaji lebih dalam lagi. Menurut data, bicara data, jumlah huruf ain yang berdiri sendiri, artinya tidak menggandeng atau digandeng, jadi benar-benar dia berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri, tidak sebagai akhiran atau tidak sebagai awalan, jumlahnya adalah 99 ain. Ya, jumlahnya adalah 99 ain. Jadi dia tidak menjadi ain sebagai awalan. Kalau ain sebagai awalan kan begini ya. Kalau di tengah dia begini.
Kalau di akhir dia begini. Tapi dia berdiri sendiri, tidak menggandeng dan tidak digandeng. Dia berdiri. Totalnya adalah 99. Ini pun juga 18. Yang kedua, karena jumlahnya 99 berarti ada perkalian di sini. 99 kali 18. 99 kali 18 itu sama dengan 1782. Ya. Ini pun kalau kita jumlahkan adalah 18 juga. Meskipun secara matematis semua angka yang dikalikan 99 kalau kita pampatkan atau kita kecilkan kayak ini misalnya 1 tambah 7 tambah 8 tambah 2 ini kan pasti hasilnya 18. Tapi kita tidak mengarah ke arah sana. Tapi kita akan melihat di sininya. Seperti saya bilang tadi, bahwa setiap kita membuka Al-Quran, selalu halamannya terisi kiri dan kanan. Selalu seimbang, kiri dan kanan. Menjadi dua bagian. Ini pun kita akan pisah menjadi dua bagian. 1782. Ajaibnya. Jadi sering ngomong ajaib ya, karena memang ajaib gitu loh. Dan saya benar-benar dibuat takjub. Tidak ada kata lain selain rasa syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surah Al-Isra ayat 82 dan Al-Quran menjadi penawar sekaligus rahmat bagi orang-orang mukmin. Inilah yang menjadi dasar kenapa tanda ruku atau tanda ain bisa menjadi penawar sekaligus penyembuh bagi penyakit batiniah maupun penyakit lahiriah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada bahasan kali ini. Semoga bisa kita ambil hikmah dari kajian atau pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah kata ya mohon maaf, karena terlalu bersemangat gitu loh. Jadi menjelaskan kadang-kadang ngomongi belepotan gitu loh. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.